Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara. Senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025, program Makan Bergizi Gratis atau MBG sungguh berdampak pada masyarakat, khususnya kalangan pelajar di Gorontalo sendiri. Dan selain pemerintah dan juga sektor kesehatan, ada juga dari TNI yang kita ketahui bersama sangat semangat untuk mensukseskan program MBG ini. Untuk itu saat ini sudah bersama saya, narasumber ada Bapak Kolonel Arm Asep Ridwan sebagai Dandim 1304 Gorontalo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Iya, apa sehat-sehat ini Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Pak, pada pembahasan kali ini, mungkin kita perlu tahu bahwa TNI kan saat ini sedang gencar-gencarnya untuk membantu pemerintah dalam program mensukseskan program Makan Bergizi Gratis. Nah, peran Kodim 1304 sendiri dalam mensukseskan program ini bagaimana, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya saya juga izin menyapa teman-teman. Perkenalkan, nama saya Kolonel Armed Asep Ridwan. Saya sebagai Dandim 1304 Gorontalo. Mungkin di sini bisa menjelaskan bagaimana peran Kodim 1304 Gorontalo. Jadi pada dasarnya kami mendapatkan perintah untuk membantu, mendampingi, dan mendukung segala program yang berkaitan dengan makan sehat bergizi makan sehat bergizi yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional. Sebetulnya kami sudah lama mendampingi program ini, Mbak. Mulai dari kami menyiapkan lahan. Kami jadi dapur yang sekarang berdiri di kota Gorontalo merupakan lahan Kodim 1304 Gorontalo. Nah, dalam pembangunannya dapur tersebut kami juga mendampingi, memastikan bahwa pembangunan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan gambar dan target waktu yang sudah ditentukan. Berikutnya kami pun selalu berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dalam hal ini melalui staf teritorial TNI Angkatan Darat. Ada beberapa perintah-perintah dalam rangka penyiapan sebelum launching pada 6 Januari 2025 ini, seperti contohnya membantu mendata sekolah-sekolah, membantu mendata kesehatan para siswa, membantu mendata jumlah peserta didik yang ada di khususnya di wilayah kami, yaitu di kota Gorontalo. Dan terakhir sebelum launching itu dilaksanakan, kami pun memastikan kesiapan dapur, kesiapan peralatan, dan kesiapan pegawai yang akan melaksanakan proses memasak untuk mendukung makan bergizi ini. Iya. Kalau disampaikan Pak Dandim tadi bahwa penyiapan lahan untuk program MBG sendiri ini memang disiapkan oleh TNI ya Pak? Iya. Kalau misalnya untuk tenaga kerja di dapurnya sendiri, bagaimana peran TNI-nya Pak? Untuk tenaga kerja sendiri Mbak, kembali lagi untuk satu SPPG atau satu dapur itu diawaki oleh 50 personil atau 50 orang. Nah, 50 orang ini diketuai oleh satu kepala SPPG atau satu kepala dapur. Nah, satu SPPG ini berasal dari Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang alhamdulillah warga asli Gorontalo yang sudah dididik di Jakarta selama kurang lebih 6 bulan. Setelah beliau kembali ke sini, kami membantu beliau untuk membantu merekrut tenaga-tenaga yang akan dijadikan sebagai awak atau pegawai dapur tersebut. Khususnya ada beberapa yang cukup krusial, yaitu ahli gizi, akuntan, dan pengawas. Nah, selain itu juga ada beberapa rekrutmen yang agak sulit Mbak, khususnya yaitu pemasak. Karena pemasak ini memasak dalam jumlah yang besar, 3.000 porsi setiap hari. Dan saya lihat memang jadwalnya, kalau misalnya kita dengar hanya dari siang sampai malam, tapi setelah saya mengamati selama 2 bulan ini, dapur itu berproses hampir 1 kali 24 jam. Sehingga tidak hanya keterampilan memasak saja, namun endurance atau ketahanan dari pegawai-pegawai ini pun diperlukan. Tapi memang berarti TNI
mensupportnya itu sampai ke tenaga kerjanya juga dilihat sedemikian mungkin, bahwa ada beberapa beberapa pekerja yang memang dibutuhkan, misalnya tadi yang Bapak Dandim sebutkan ada akuntan juga diketuai oleh orang yang memang punya kompetensi di bidang itu. Kemudian TNI turut mensupport secara full program makan bergizi gratis ini. Nah, untuk SPPG sendiri yang disebutkan Pak Dandim tadi di Kota Gorontalo baru satu ya Pak? Betul. Jadi baru satu Mbak. Satu sisi kita bersyukur Mbak. Di Gorontalo sudah ada, dan alhamdulillah dari mulai launching 6 Januari sampai dengan saat ini kita berjalan terus, tidak pernah terputus. Artinya penyiapan yang kita laksanakan sudah sangat maksimal. Banyak kendala-kendala di lapangan khususnya di awal-awal, namun terbukti sampai dengan sekarang kita tidak pernah satu hari pun kita tidak memasakkan. Nah, untuk memang di satu sisi banyak siswa, orang tua, kepala sekolah, guru yang sering bertanya, kenapa kok hanya itu-itu saja yang mendapatkan dukungan? Kami sekolah-sekolah yang lain kapan dapat dukungan? Jadi perlu kami jelaskan tambahan ya Mbak ya. Jadi dapur itu kita bekerja atas dasar radius, ya, radius di mana dapur itu berada. Jadi 0 sampai dengan 1 kilometer. Kenapa kok hanya sekolah itu saja? Karena radius. Bukan berarti kami menganak emaskan salah satu sekolah ya Mbak ya. Tapi karena berbicara radius. Kenapa harus berbicara radius? Kenapa? Karena makanan itu harus sampai ke sekolah dalam keadaan hangat. Apabila jarak jauh, kondisi hangat itu akan sedikit terabaikan. Dan mungkin kondisi terjelek, makanan sampai di sekolah sudah basi. Baik, demikian. Berarti memang untuk awal memang hanya sekolah-sekolah yang ada di radius saja ya Pak. Betul. Ini tentu sangat menarik. Mungkin di segmen kedua kita akan bahas soal bagaimana peran TNI dalam pendistribusian bahan makanan. Baik. Untuk itu saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih dengan narasumber sebelumnya Bapak Asep Ridwan. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana peran Kodim itu sendiri dalam mensukseskan program MBG. Kemudian selanjutnya mengawali pertanyaan di segmen kedua ini untuk program MBG sendiri dan dari TNI. Kan program MBG ini Pak berjalan setiap hari. Kira-kira dari TNI sendiri bagaimana dalam proses manajemen untuk pengelolaan bahan baku yang akan dibawa ke SPPG untuk akan diolah nanti? Baik. Untuk bahan baku mungkin kami agak mundur sedikit ya Mbak ke Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional. Nah, di dalam Juknis yang sudah dikeluarkan oleh Badan Gizi Nasional, bahwa tujuan program makan sehat bergizi ini adalah salah satunya untuk menghidupkan ekonomi masyarakat, baik itu melalui koperasi, UMKM. Nah, jadi kami memastikan pada tahap perencanaan dan persiapan, kami memastikan membantu menspotting mana UMKM, koperasi-koperasi atau masyarakat secara individu yang bisa dijadikan rekanan untuk mensuplai bahan pokok, mulai dari beras, telur, ayam, daging, ikan, rempah-rempah, bahkan susu. Nah, dalam prosesnya itu kami membantu kepala SPPG, mengarahkan kepala SPPG ini yang kami rekomendasikan, tapi semua keputusan itu tetap berada di tangan kepala SPPG. Nah, pada awalnya untuk pendistribusian bahan makanan tersebut kita dari SPPG sendiri sudah punya SOP sendiri. Misalnya untuk beras kita berani untuk menstok 2 minggu. Untuk daging kita harus masuk J-5 jam sebelum memasak.
sehingga masing-masing bahan-bahan baku tersebut ada perlakuan tersendiri. Itu sudah ada di dalam SOP-nya dapur yang SPPG kita. Sehingga dengan spotting-spotting tersebut diharapkan dan kami menjamin bahwa bahan yang masuk ke dapur kita adalah bahan-bahan yang terbaik yang ada di Gorontalo, yang berasal dari perorangan, UMKM maupun koperasi. Berarti kalau misalnya makan ini kan biasanya dikirim pagi atau tidak siang. Berarti mulai memasak itu biasanya di dini hari. Betul. Berarti untuk persiapannya sendiri kalau misalnya daging yang Pak Dandi bilang tadi harus 5 jam sebelumnya. Berarti bagaimana peran TNI dalam misalnya menyiapkan itu? Berarti dari tengah malam TNI sudah. Baik. Itu di awal. Di awal kami betul-betul membackup, kami betul-betul membantu support secara penuh. Mulai dari datangnya, jadi mulai dari datangnya pemesanan, datangnya barang-barang, bahan-bahan. Setelah itu kita melaksanakan pengecekan kepada bahan-bahan. Setelah pengecekan kepada bahan-bahan, kita ada bahan-bahan yang perlu dicuci, ada yang tidak. Tempat penyimpanan pun begitu, ada tempat penyimpanan bahan-bahan basah dan ada tempat penyimpanan bahan-bahan kering. Setelah itu masuk ke dalam tahap proses produksi. Bahkan pada saat memasak pun kami mendampingi. Kami ada dibantu oleh beberapa personil dari detasemen perbekalan, ya, dan mereka memang spesialisasi dalam memasak. Mereka sedikit memberikan tips-tips, Mbak, bahwa memasak dalam porsi besar, porsi banyak ini seperti ini caranya. Namun kami tidak mengganggu mekanisme yang ada di dapur tersebut. Setelah pemasakan ini selesai, maka kita akan masuk kepada tahap packing. Setelah di tahap packing, maka akan ada lagi bagian yang akan mendistribusikan. Nah, di awal, Mbak, memang kami mendampingi selama 24 jam. Kami ingin memastikan bahwa program makan bergizi di Gorontalo, apalagi pada saat perdana, kami tidak mau gagal, harus berhasil. Harus aman. Harus aman. Harus aman, harus berhasil, jangan sampai ada kekurangan dalam makanan, keterlambatan dalam pendistribusian, demikian. Tapi sejauh ini karena memang program makan bergizi gratis ini kan sudah hampir 2 bulan berjalan ya Pak, dan memang sejauh ini terlihat aman-aman saja begitu. Nah, kalau untuk Bapak Dandim sendiri dari prajurit-prajuritnya atau yang menjalankan program MBG ini, ada tidak terdapat kendala-kendala selama 2 bulan ini, Pak? Kendala tentunya banyak ya, Mbak, ya. Kendala banyak. Mulai dari khususnya di awal-awal. Awal-awal yang pertama ya tentang manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya. Kenapa di awal-awal kami betul-betul mensupport, membantu dan mendampingi 24 jam? Karena kami melihat bahwa teman-teman adik-adik kita di dapur ini matang secara teori, namun belum matang secara praktek di lapangan. Dan betul ternyata, Mbak, pada saat pelaksanaannya di lapangan mereka harus kita tuntun. Walaupun sudah ada mekanisme di dapur, tapi kita mendampingi. Begini loh cara masaknya. Untuk 3.000 porsi nasi harus begini, harus begitu, teknisnya itu personil kita dari Tepek lebih paham. Sehingga kami melihat bahwa organisasi di dapur ini setelah seminggu baru bisa efektif. Baru bisa efektif, siapa berbuat apa, mulai dari yang tadi saya ceritakan, pemesanan, datang barang, sampai dengan distribusi, dan sampai dengan mengambil lagi ompreng dari sekolah untuk dibersihkan. Jadi apabila ditanya, ini operasionalnya berapa lama? Hampir 1 kali 24 jam. Dan saya lihat setelah 1 minggu, organisasi ini sudah mulai berjalan normal. Yang kedua, pada saat datangnya bahan. Datangnya bahan, ini ada kelebihan pemesanan, Mbak, ada yang kekurangan pemesanan. Kita pesan 5 kilo yang datang 6 kilo. Kita pesan 5 kilo yang datang 4 kilo. Kita pesan 5 kilo tomat, yang 4 kilo bagus, yang 1 kilo jelek. Itu kendala-kendala. Sehingga harus ada ekstra 1 kilo dikembalikan. Harus ada ekstra, kita koordinasi lagi dengan vendor-vendor yang sudah kita tunjuk.
Berikutnya lagi pada memasuki tahap pemasakan ya Mbak, karena ada kendala yaitu kita memasaknya di awal-awal itu berbeda antara TK sampai dengan SD kelas 3, SD, SMP, SMA berbeda jam distribusinya, sehingga dalam memasak pun ternyata harus kita bedakan jam masaknya dan berapa porsinya. Itu yang sangat sulit. 1000 porsi, kita dalam angka mungkin mudah 1000, tapi dalam menuangkan ke dalam bahan-bahan yang harus dimasak itu agak sulit. Harus teliti. Harus teliti. Berikutnya kalau dalam distribusi, alhamdulillah karena radiusnya relatif dekat, kami sampai dengan sekarang tidak menemui kendala. Dan sebelum kita distribusi pun kita sudah menggandeng beberapa dinas maupun instansi vertikal seperti BP POM, Dinas Kesehatan untuk sama-sama tes food, security food sebelum makanan ini kita edarkan ke para siswa. Iya, berarti memang TNI mengawal betul mulai dari proses bahan baku yang masih mentah kemudian sampai ke pendistribusiannya. Mungkin setelah ini kita akan bahas soal sudah berapa sekolah di wilayah skopnya di Kota Gorontalo SPPG itu sendiri dan kemudian mungkin nanti ada harapan-harapan ke depan untuk MBG. Baik. Iya. Saudara tetap bersama kami di Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Sapa Gorontalo bersama saya Puspasari di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih seputar makan bergizi gratis, program dari pemerintah dan masih dengan narasumber Bapak Asep Ridwan. Bapak, untuk mengawali pertanyaan di segmen terakhir kita ini, di Kota Gorontalo sendiri kan baru ada 1 SPPG dan kemudian untuk pendistribusiannya pun hanya di sekolah-sekolah yang mencapai radius dari SPPG itu sendiri. Kira-kira kalau untuk sekolah sudah berapa banyak sekolah, Pak? Untuk sekolah, Mbak, yang sudah kita distribusi itu sebanyak 14 sekolah. Jadi terdiri dari SMA ada, SMP, SD dengan TK PAUD. Untuk jumlah siswanya berfluktuatif. Jadi dari kita awal itu 2.862 sampai naik turunnya sampai sekitar 3.100 3.200. Ini terjadi karena adanya keluar masuk siswa. Cukup luar biasa juga di Gorontalo keluar masuk siswa. Namun untuk SPPG ini tetap mendukung dengan kekuatan siswa kurang lebih di angka 3.000 siswa. Berarti setiap hari yang di makanan yang didistribusikan itu 3.000? Iya. Setiap hari kita mendistribusikan 3.000 dengan 10 tester seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa setiap sebelum didistribusikan kami sudah menggandeng BP POM dan Dinas Kesehatan sebagai untuk test food, security food, antisipasi jangan sampai setiap jam yang akan kita distribusikan mungkin terjadi makanan basi atau kurang hangat. Nah, kita antisipasi sampai sejauh itu, Mbak. Iya, tapi tentunya selama 2 bulan berjalan ini dan kendala-kendala yang juga disebutkan Bapak Dandim tadi, tentunya juga pasti TNI sendiri sudah melakukan evaluasi terhadap bagaimana proses pendampingan dari program MBG ini. Kemudian kalau misalnya dilihat dari berbagai kendala, kira-kira apa yang akan dibenahi, Pak? Yang perlu kita benahi, saya rasa mungkin di manajemen saya rasa sudah cukup baik ya, Mbak. Juknis dari BGN pun sudah sangat jelas. Kami disupport oleh pemerintah daerah juga sudah sangat luar biasa. Dari instansi vertikal juga sudah oke. Kami rasa yang perlu kita benahi ya tinggal sinergitas. Kita pertahankan sinergitas antar instansi kementerian lembaga yang ada di Gorontalo. Tapi kalau sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat khususnya kalangan anak-anak sekolah pelajar yang menikmati program MBG ini? Baik, kalau respon saya lihat sangat positif ya, Mbak. Sangat positif bagi mereka yang sudah menerima.
Bagi mereka yang belum menerima ini masih bertanya-tanya terus, kapan saya dapat, kapan saya dapat. Itu masyarakat bertanya kepada kami hanya bisa meneruskan kepada BGN melewati forum-forum rapat, forum-forum Zoom meeting kami sampaikan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berkembang ya Mbak ya. Ini alhamdulillah di Kabupaten Gorontalo sudah ada 1 SPPG mandiri, di Kabupaten Gorontalo Utara juga sudah ada 1 SPPG mandiri. Ya mudah-mudahan ini bisa dinikmati oleh seluruh siswa yang ada di Gorontalo. Iya, artinya SPPG 1 yang ada di Kota Gorontalo ini sebagai permulaan untuk program MBG, tapi kemudian untuk semua prosesnya untuk bisa dirasakan semua kalangan pelajar di Gorontalo tetap sudah direncanakan dengan adanya SPPG di beberapa kabupaten yang lain. Mungkin yang terakhir Pak, bagaimana harapan Pak Dandim sendiri untuk program MBG ini di Gorontalo dan keberlanjutannya mungkin? Baik, harapan kami Mbak, tentunya yang pertama harapan kami seluruh siswa yang ada di Gorontalo, baik di kota maupun di 5 kabupaten yang lain bisa segera menikmati program makan bergizi ini, tidak terlepas sekolah yang ada di Pinogo. Terus terang di wilayah saya pun masih ada kecamatan yang terpencil. Itu pun yang jadi salah satu pemikiran saya, bagaimana caranya mendistribusikan ke Pinogo, atau di Pinogo harus ada berdiri sendiri 1 SPPG. Namun saya yakin di kabupaten-kabupaten yang lain pun ada daerah-daerah yang sulit dijangkau. Sehingga harapan saya yang pertama bisa segera dinikmati oleh seluruh siswa yang ada di Gorontalo. Yang kedua, harapan saya yayasan dan SPPG yang sudah ada di kota ini bisa jadi pilot project, bisa jadi kiblat bagi SPPG yang lain ada di Gorontalo. Apabila ada kendala, ada permasalahan, mari kita sama-sama selesaikan sesuai dengan pengalaman yang sudah kami laksanakan selama 2 bulan ini. Iya, tapi tentunya kalau misalnya akan ada penambahan SPPG di wilayah yang terpencil, tentunya TNI selalu siap. Pasti siap, harus siap. Harus siap, ya. Saudara, mungkin demikian pembahasan tentang program makan bergizi gratis di Gorontalo. Dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Asep Ridwan yang sudah mau untuk berbincang tentang program makan bergizi gratis, yang itu juga program pemerintah yang dibantu oleh TNI itu sendiri. Terima kasih Bapak. Terima kasih, dan sekian dari saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan di program Kompas TV Independen Terpercaya.